Sahabat RPK yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom bersiem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, telah kata Ibrani Alkitabiah, bersama saya Gembala Benjamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Jakarta. Hari ini kita akan membahas kata Hayom Yulad Mosiah. Hari ini telah lahir Juru Selamat. Dalam bahasa Ibrani dieja He Yud Vav Mem dibaca Hayom, artinya hari ini. Yud Lamed Dalet dibaca Yulad, artinya telah lahir. Mem Vav Sin Yud Ayin dibaca Mosiah, artinya Juru Selamat. Hayom Yulad Mosiah, hari ini telah lahir Juru Selamat. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dalam bahasa Ibrani, Ki Hayom Yulad Lahem Mosiah, Asher Hu Hamashiach, Ha'adon Be'ir David. Kita membaca kabar yang disampaikan satu malaikat kepada para gembala di padang Efrata yang tinggal bersama domba-domba mereka pada malam hari. Hari ini, Hayom menyatakan bahwa hari itulah bayi Yesus lahir di bumi. Jabatan yang diletakkan padanya adalah Mosiah, yang artinya Juru Selamat atau Savior bagi kalian, Lahem. Kalian di sini adalah orang-orang Yahudi. Sesudah itu, malaikat juga menyebutkan gelar lain bagi Yesua, yaitu Masiah yang diurapi. Perhatikan, Mosiah dan Masiah tidak sama artinya. Kebanyakan orang Kristen bangsa-bangsa tidak paham perbedaan ini. Mosiah adalah penyelamat, Juru Selamat. Peran ini dalam sejarah Israel dijalankan oleh hakim-hakim, misalnya Barak dan Deborah, Gideon, Simpson, yang menyelamatkan Israel dari serangan musuh. Raja-raja juga menjalankan fungsi Mosiah, menjadi penyelamat seperti David, yang menyelamatkan Israel dari orang Filistin. Sementara Masiah dimaksudkan bagi orang yang diurapi saat pelantikan dalam jabatan, misalnya imam besar. Imam besar Aharon diurapi dan disebut Hamasiah, Imamat 4 ayat 5. Juga para penggantinya semua diurapi dan disebut Masiah. Raja-raja juga diurapi dalam pelantikannya sehingga disebut juga sebagai Masiah. Karenanya David juga disebut Masiah di samping ia juga adalah Mosiah. Ayat Lukas 2 ayat 11 merupakan catatan sejarah akan saat dan tempat kelahiran Yeshua, Sang Mosiah dan Hamasiah. Tetapi kapan kelahiran Yesus? Di musim apa? Ya, ini menarik. Mari kita baca ayat di atasnya. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Keterangan ini penting untuk menjawab pertanyaan kapan Yesua lahir. Ayat ini harus dibaca dengan memahami geografi dan budaya Israel yang unik. Israel terletak di daerah subtropis, di utara Khatulistiwa dan mempunyai 4 musim. Musim dingin mulai dari Desember sampai dengan Februari. Maret sampai dengan April musim semi, ditandai dengan panen jelai dan hari raya Pesak. Mulai Juni musim panas, ditandai dengan panen gandum dan hari raya Shavuot atau Pentakosta. Anggur dan ara dipanen bulan Agustus, musim panas. Kemudian musim gugur dari bulan September ditandai dengan panen delima dan buah zaitun serta hari raya Sukkot, monok daun. Lalu kapan para gembala tinggal di padang menjaga domba-dombanya? Domba-domba di padang Efrata adalah domba-domba khusus yang akan dipakai untuk persembahan korban di Bait Suci. Harus dijaga agar tidak cacat.
Para gembala akan berada di padang bersama domba-dombanya mulai bulan April sesudah Pesak sampai dengan musim gugur, yaitu Hari Raya Sukot bulan Oktober. Sehingga kurun waktunya sekitar 6 bulan. Ini artinya hari kelahiran Yesua sesuai dengan ruang geografis dan budaya Israel hanya dapat terjadi mulai April sampai dengan Oktober. Ini yang tidak dipertimbangkan oleh pembaca Alkitab bangsa-bangsa non-Yahudi. Tidak ada gembala di Israel yang tinggal bersama domba-domba mereka di padang pada musim dingin. Domba-domba dimasukkan ke groto atau gua yang banyak terdapat di sekitar padang Efrata pada musim dingin, apalagi bulan Desember, puncak musim dingin. Perhatikan bila saudara berziarah ke Yerusalem. Dari mana agama Kristen menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus? Yang memulai dugaan hari kelahiran Yesus adalah bapak-bapak gereja yang semuanya merupakan bangsa-bangsa non-Yahudi. Kita mulai dengan Tertullianus dari Kartage di Afrika tahun 200 Masehi. Tertullianus melihat di lingkungan umat Yahudi ada semacam anggapan bahwa seorang sadik, yaitu orang benar, akan berumur penuh. Hari kelahiran sama dengan hari kematiannya. Misalnya, Moshe lahir dan mati pada tanggal yang sama, 7 Adar. Rabbi Simon Bar Yochai lahir dan mati pada tanggal yang sama, yaitu hitungan ke-33 Omer, yang disebut Lag BaOmer. Tertullianus kemudian mematok kematian Yesus 14 Nisan Ibrani sebagai 25 Maret. Anggapan ini saja perlu dipertanyakan, karena 14 Nisan dapat bergeser sampai pertengahan April. Tanggal 25 Maret kemudian diubah dari hari kematian menjadi hari pemberitaan kelahiran Yesus atau Annunciation Day, Lukas 1 ayat 31, yang dianggap sebagai permulaan Yesus dikandung. Tinggal tambahkan saja 9 bulan, maka Yesus lahir pada 25 Desember. Selain Tertullianus, apakah ada pendekatan lain dalam menetapkan 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus? Kita perlu beralih ke para pemimpin gereja non-Yahudi di gereja timur, Ortodoks timur. Martheophilus di Kaisaria merayakan Natal pada 25 Desember tahun 160 Masehi. Kemudian Baba Dimitri atau Paus Demetrius menetapkan perayaan Natal di Alexandria, Mesir, bagi lingkungan gereja Ortodoks Koptik tahun 189 Masehi. Dokumen Ta'lim Ar-Rasul pasal 18, terjemahan Arab dari asli Koptik, menulis, "Wahai saudara-saudaraku, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan kelahiran junjungan kita tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani Kislev, atau tanggal 29 bulan keempat Mesir. Bulan keempat dalam penanggalan Koptik adalah Kiyah, mengikuti nama KHK, Dewa Kebaikan, yang adalah lembu suci Apis. Kalender Koptik terdiri dari 13 bulan, masing-masing 29 hari. Kiyah berimpit dengan 10 Desember sampai dengan 8 Januari. Sehingga tanggal 29 Kiyah malah jatuh pada 8 Januari. Bangsa-bangsa melihat 25 Kislev dan segera menyamakannya dengan 25 Desember. Padahal bulan Kislev hanya sebagian saja berimpit dengan bulan Desember. Tanggal 25 Kislev adalah hari raya Hanukkah yang jatuh pada musim dingin dan dicatat dalam kitab Makabe yang termasuk dalam kitab sejarah yang disebut Deuterokanonika. Maka terjadilah bahwa tepat pada hari yang sama seperti waktu Bait Suci dicemarkan oleh kaum asing, pentaharian Bait Suci dapat dilaksanakan yaitu pada tanggal 25 bulan yang sama, yakni bulan Kislev. 8 hari itu mereka merayakan dengan sukacita sebagai hari raya Pondok Daun dirayakan. 2 Makabe pasal 10 ayat 5 dan 6 ditulis dalam bahasa Ibrani pada abad 2 sebelum Masehi. Bait Suci dicemari oleh Antiochus, Raja Yunani pada tanggal 25 Kislev 167 sebelum Masehi. Tepat 3 tahun kemudian, Bait Suci ditahbiskan ulang oleh kaum Makabe pada tanggal 25 Kislev tahun 164 sebelum Masehi. Kita bertanya, mengapa Antiochus mencemari bait pada 25 Kislev?
Bukankah ia tidak suka budaya Ibrani? Lagi pula, 25 Kislev saat itu hanya tanggal biasa, tidak ada keistimewaannya. Alasannya, karena 25 Kislev tahun 167 sebelum Masehi berimpit dengan 25 Desember tahun 167 Masehi. Sebelum Masehi, maksud saya. Sebelum Masehi. Antiochus melihat keistimewaan 25 Desember dalam budaya Yunani sebagai hari kelahiran dewa Apollo, dewa matahari, anak dewa Zeus, yang mendirikan patung Zeus di bait suci dan memberi korban kepadanya. Namun pada saat penahbisan ulang bait suci di tahun 164 sebelum Masehi, 25 Kislev tidak lagi berimpit dengan 25 Desember. Akibatnya, anggapan bahwa hari raya Hanukkah 25 Kislev yang berimpit dengan 25 Desember sebagai kelahiran Yesus merupakan anggapan yang sembrono. Mari kita cermati hubungan 25 Kislev dan 25 Desember. Pada tahun 2016, 25 Kislev berimpit dengan 25 Desember. Hal ini berulang lagi baru pada tahun 2024. Jadi perulangan 25 Kislev berimpit dengan 25 Desember sangat jarang, sekitar 9 tahun. Antiochus Epiphanes, Raja Yunani, memandang istimewa tanggal 25 Desember karena merupakan hari lahir Dewa Apollo. Bagaimana pandangan bangsa-bangsa lain terhadap tanggal 25 Desember? Banyak bangsa besar lainnya yang mengistimewakan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran dewa-dewa mereka. Misalnya, bangsa Babilonia kuno meyakini dewa kesuburan Tammuz lahir pada 25 Desember 2600 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menganggap dewa Horus lahir dari Dewi Isis tanggal 25 Desember 2500 sebelum Masehi. Bangsa Persia kuno meyakini dewa Mitra lahir pada 25 Desember 1500 tahun sebelum Masehi. Kemudian kepercayaan pada dewa Mitra diadopsi oleh Kaisar Romawi Aurelius tahun 274 Masehi dengan menetapkan perayaan Sol Invictus, matahari yang tak terkalahkan, pada 25 Desember tahun 274 Masehi sebagai tanda diterimanya agama Mitras Romawi sebagai agama negara. Sesudah Kristen menjadi agama negara Romawi, setahun kemudian, setahun sebelumnya maksud saya, setahun sebelum Kaisar atau Kaisar Konstantinus menetapkan perayaan, sebelum Kaisar Konstantinus meninggal, ia menetapkan perayaan Christmas pada tanggal yang sama dengan perayaan Sol Invictus, yaitu 25 Desember tahun 336 di Roma. Mari kita telusuri data kelahiran Yeshua dari komunitas Yahudi, baik dari sumber biblikal maupun ekstra biblikal. Kita mulai dengan Besorah atau Injil sebagai catatan kehidupan Yeshua. Lukas 1 ayat 5, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Menurut 1 Tawari 24 ayat 10, tugas di bait suci dilakukan oleh 24 rombongan imam secara bergantian. Dan salah satunya adalah rombongan Abia. Kita baca Lukas 1 ayat 24, beberapa lama kemudian Elisabeth, istrinya, mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Lukas 1 ayat 26, dalam bulan yang ke-6, Elohim menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Dari ayat-ayat ini kita tahu selisih kelahiran Yohanes dengan Yeshua sekitar 6 bulan. Banyak pembaca Injil abad 21 yang salah memahami konteks Lukas 1 ayat 26 dengan menyangka bulan ke-6 di sini sebagai bulan ke-6 dari kalender Ibrani, yaitu Elul. Bahkan ada juga di medsos yang menyangka bulan ke-6 ini sesudah bulan Tisri, yaitu Adar. Dugaan bulan Elul maupun bulan Adar diakibatkan tidak membaca konteks yang sudah dibangun dari Lukas pasal 1 ayat 24. Elisabeth mengandung 5 bulan. Lalu pada ayat 26 dituliskan bulan ke-6 sebagai kelanjutan kehamilan Elisabeth. Mari kita analisa data Alkitabiah ini.
Rombongan Abia, yaitu ke-8, dihitung dari minggu pertama bulan Nisan. Setiap rombongan melakukan tugas mandiri 1 minggu. Namun pada hari raya, semua rombongan bertugas bersama-sama. Pada minggu kedua ada Pesak dan hari raya Roti Tidak Beragi, yaitu tanggal 14 sampai 21 Nisan. 24 rombongan tugas bersama. Akibatnya, tugas Abia mundur 1 minggu menjadi minggu ke-9. Namun, pada minggu ke-9 ada hari raya Shavuot atau Pentakosta, sehingga dipandang sebagai tugas bersama. Akibatnya, tugas rombongan Abia secara mandiri mundur menjadi minggu ke-10. Saat itulah Zakaria dilawat malaikat yang memberitahukan bahwa istrinya yang mandul akan melahirkan. Zakaria baru pulang pada minggu ke-11 dan itu sudah terhitung bulan Juni. Beberapa lama kemudian istrinya hamil sesuai Lukas 1 ayat 23. Tambahkan 9 bulan, maka pada bulan Maret sekitar Pesak, Yohanan, anak Zakaria dan Elizabeth lahir normal. Dari kalender Ibrani dapat dihitung secara empiris bahwa jarak waktu dari Pesak ke Sukot ada 6 bulan. Jadi Yesua lahir 6 bulan sesudah Yohanes pada hari raya Sukot. Selanjutnya, hitung maju dari hari raya Hanukah ke Sukot. Ada 9 bulan. Jadi bila Yesua lahir pada hari raya Sukot, maka ia mulai dikandung pada hari raya Hanukah di musim dingin. Sekarang, mari kita lihat sumber ekstra biblikal yang ada di lingkungan masyarakat Yahudi sebagai masyarakat yang memberikan Yeshua kepada dunia. Dokumen Agatha de Simon Kefa yang dikenal masyarakat Yahudi abad kedua dan ditulis oleh orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yeshua HaMashiach untuk membentengi orang Yahudi agar tidak bergabung dengan kelompok Yahudi murid-murid Yeshua. Dokumen ini ditulis untuk menangkal praktek pelaksanaan hari raya atau Moadim yang diselenggarakan oleh murid-murid Yeshua dengan meminjam nama Simon Kefa, murid Yeshua yang dikenal orang Yahudi sebagai pemimpin murid-murid Yahudi Yeshua. Dokumen itu mengatakan demikian. Kalian tidak akan merayakan hari raya Roti Tak Beragi, tetapi merayakan kematiannya. Pada perayaan Shavuot, rayakan 40 hari dari penyalipannya sampai kenaikannya ke angkasa. Dan pada hari raya Sukot, kalian akan merayakan kelahirannya. Dan 8 hari dari kelahirannya, kalian merayakan penyunatannya. Agatha de Simon Kefa. Dokumen ini pada dasarnya ingin mengatakan bahwa murid-murid Yeshua telah mengalihkan hari raya dalam Torah kepada peringatan akan Yeshua. Sehingga hari raya Roti Tak Beragi dipakai merayakan kematiannya. Perayaan Shavuot Pentakosta dipakai untuk memperingati kenaikannya ke langit. Dan hari raya Sukot Pondok Daun dipakai untuk merayakan kelahirannya. Dan hari ke-8-nya untuk mengingat penyunatannya. Walaupun ucapan ini dapat diibaratkan sebagai film negatif, maka kita tetap dapat membuatnya menjadi foto positif. Data historis yang disampaikan dalam dokumen ini adalah murid-murid Yeshua, murid-murid Yahudi Yeshua merayakan Sukot bersama-sama dengan peringatan kelahiran junjungan mereka, yaitu Mesias Yeshua. Mereka merayakan Sukot bersamaan dengan merayakan kelahiran Yeshua. Fakta otentik ini ada di lingkungan masyarakat Yahudi abad pertama dan permulaan abad kedua. Bangsa-bangsa tidak mengetahuinya. Mereka coba mereka-reka dengan latar belakang mereka dan tiba pada sesuatu yang sangat berbeda. Upaya untuk mendapatkan hari lahir Yeshua harus digali dari dokumen yang muncul dari masyarakat Ibrani yang memberikan Yeshua HaMashiach kepada bangsa-bangsa di dunia. Bangsa-bangsa non-Yahudi dapat mencari, tetapi hasilnya harus divalidasi dengan sumber-sumber kuno Israel. Karenanya, dugaan hari kelahiran Yeshua di lingkungan bangsa-bangsa hanya sebatas tafsir, tidak konklusif. Dengan adanya beberapa dugaan hari lahir Yeshua HaMashiach
Yesus Kristus yang kita kenal di abad 21 ini, umat Kristen bangsa-bangsa abad ini dituntut untuk bersifat terbuka dan toleran terhadap perbedaan tanggal perayaan hari kelahiran Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Apapun pandangan saudara, mari kita sambut dengan sukacita kabar dari malaikat. Hari ini telah lahir bagimu Mosiah, Juru Selamat, yaitu HaMashiach, Kristus, junjungan di kota David. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Mesianik Gereja Kehilat Mesianik Indonesia akan disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814. 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani berjudul Haleluya, Terpujilah Yah oleh paduan suara di Sydney Opera House. Terpujilah Raja atas Raja, junjungan atas junjungan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya saya Gembala Benjamin Obadiah dan Penatua Ira Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Bagi saudara yang merayakan, selamat Hari Natal 2020. Shalom.